Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Selamat sore, selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Kita tahu bersama bahwa puluhan desa di Wakatobi akan mengadakan pilkada serentak pada April mendatang. Dan tidak terasa hari penentuan itu tinggal menghitung bulan saja. Wajar bila masing-masing calon sudah mulai menawarkan visi juga misi terbaik mereka untuk meraup suara rakyat sebanyak-banyaknya. Sudah sejauh manakah persiapan dari masing-masing paslon kepala desa dalam menyambut pilkada serentak pada April mendatang? Nah, di sebelah saya sudah hadir bakal calon kepala desa Kulati, Pak Sudil Usiar. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik. Menyambut pilkada sebentar lagi yang akan dilaksanakan pada bulan April, yaitu tinggal menghitung kurang lebih tinggal 2 bulan saja. Kira-kira sudah sejauh mana Pak persiapannya? Apa saja yang sudah disiapkan sebagai calon kepala desa? Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, sudah mau datang untuk berbagi di sore hari ini. Adapun mengenai persoalan kesiapan, saya kira setelah semua tahapan dilalui sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Pemda, setelah usai pendaftaran tanggal 8 Februari kemarin, terakhir pendaftaran itu di hari terakhir kita mendaftar sebenarnya tanggal 8 Februari kemarin. Saya kira sudah tahapan yang kita lalui untuk sementara, dan untuk tahapan-tahapan yang lain kita masih menunggu semua proses yang sudah ditetapkan, dan tentunya berkenaan dengan persiapan-persiapan lain khususnya dalam rangka pemaparan visi misi misalnya, atau pengenalan visi misi ke konstituen. Saya kira itu sudah mulai berjalan sesuai dengan proses yang sudah kita lalui. Lebih khusus sebenarnya adalah kerja-kerja tim yang sudah berlangsung di lapangan hari ini, antara lain mengusung tentang bagaimana ke depan kita melakukan perubahan-perubahan dalam rangka menuju Kulati yang lebih baik di masa depan. Itu nanti akan diramu dalam rangkuman visi misi yang nanti pada proses dan tahapan nanti akan ada mungkin sesi untuk pemaparannya secara umum. Saya kira demikian. Berarti untuk persiapan pendaftaran dari segi administrasi terus pembentukan tim sesnya sudah selesai Pak? Alhamdulillah sudah selesai. Oke, baik. Saya masih ingat sebelum mendaftar sebagai calon kepala desa, sebelumnya Bapak pernah mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, mencalonkan diri sebagai calon legislatif sebelumnya. Namun belum berkesempatan untuk mendapatkan kursi tersebut. Apakah kemudian karena alasan itu akhirnya Bapak memilih untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa saja yang mungkin lingkup wilayahnya lebih kecil dan prosesnya tidak lebih mudah dibandingkan mencalonkan diri sebagai calon legislatif? Oh ya, betul sekali. Saya kira kalau bicara tentang kemarin memang sempat saya mengikuti bursa pencalonan sebagai calon legislatif sebenarnya, termasuk juga sekarang, walaupun kemarin itu belum ada peluang untuk masuk untuk menjadi legislator mewakili konstituen di sini, di dapil kita pada saat itu. Tapi sebenarnya saya melihat
ada kontes yang berbeda dengan pilkades ini. Di pilkades juga ini sebenarnya saya sebenarnya juga di luar dugaan juga sebenarnya. Saya kalau merunut ke belakang sebenarnya untuk mengikuti kontestasi ini sebenarnya dari tahun 2008 sebenarnya sudah ada dorongan atau apa ya, semacam pemberian mandat dari beberapa tokoh masyarakat untuk bisa mengikuti kontestasi itu. Itu sejak 2008. Sejak 2008. Kalau misalnya saya siap sebenarnya waktu itu, sebenarnya sejak 2008 itulah saya sudah bisa mengikuti kontestasi untuk pilkada ini. Tapi ya karena saya berpikir bahwa segala sesuatu untuk menjadi pemimpin itu juga butuh pembelajaran, butuh ada hal-hal untuk yang katakanlah untuk mendewasakan diri untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, apalagi kita akan jadi ya menjadi panutan dalam tengah masyarakat saya kira. Untuk itu ya saya lebih cenderung untuk tidak menyahuti keinginan dari tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan mandat tersebut. Dan ya di momentum pilkades hari ini dorongan itu kembali ada lagi, seperti ada tanggung jawab moral untuk menyahuti keinginan-keinginan tersebut, seperti ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan itu seperti apa dalam benak mereka, sehingga ya mau tidak mau alangkah berdosanya mungkin kalau misalnya harapan-harapan tersebut juga kita harus kesampingkan. Akhirnya ya dengan mengucapkan bismillah akhirnya saya harus terima untuk bisa mengikuti kontestasi di momentum pilkades tahun ini. Demikian kira-kira. Berarti maju sebagai calon kepala desa di kontestasi tahun ini itu apakah murni itu hasil keputusan personal atau ada dorongan maupun perintah dari pihak-pihak tertentu? Berarti itu tadi kan Bapak bilang ada dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat. Apakah ada niat Bapak untuk mencalonkan diri sebagai pilkades itu sejak kapan, Pak? Tanpa ada dorongan itu? Kalau untuk niat sebenarnya sebelumnya saya tidak punya niat itu, tapi murni dorongan moral saja. Mungkin ada hal-hal yang mungkin lebih urgent menurut masyarakat atau tokoh-tokoh yang memberikan mandat ini, yang memberikan kepercayaan ini, memberikan semacam harapan atau apa istilahnya kira-kira yang pas, karena ada semacam keinginan mendesak yang sepertinya hal itu dipercayakan ke saya untuk berikan amanah untuk melakukan perubahan-perubahan atau apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka di tengah masyarakat. Saya kira seperti itu intinya. Tapi kalau misalnya saya itu secara pribadi, saya sebenarnya saya tidak terlalu, artinya walaupun ada mungkin keinginan-keinginan seperti itu, tapi kalau tanpa dukungan masyarakat, tanpa ada katakanlah ada beberapa masyarakat atau tokoh masyarakat yang memberikan dorongan untuk ke situ, saya mungkin bisa saja bersabar untuk bisa menunda. Tetapi ya lebih besar dari dorongan masyarakat, akhirnya saya juga harus terbebani secara moral untuk ya
itu tadi di awal saya katakan bahwa mungkin akan berdosa juga saya kalau misalnya harus ada desakan kuat seperti itu lantas saya harus mengabaikan begitu saja, karena sudah 2 kali di momen tahun 2008 juga saya sudah mengesampingkan keinginan-keinginan mereka. Di pilkada tahun ini juga mengalir lagi dukungan-dukungan seperti itu. Begitu kira-kira prinsip. Ya, tadi kan katanya dari tokoh masyarakat itu menginginkan adanya perubahan-perubahan sehingga memberikan amanah kepada Pak Sudiro. Itu dari tokoh masyarakatnya disampaikan nggak Pak? Apa perubahan-perubahan apa yang mereka inginkan? Iya, saya kira jelas ada hal-hal yang mungkin dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang jalan hari ini sebagai bahan evaluasi untuk pada akhirnya memberikan dorongan tersebut. Itu ada hal-hal mendasar yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan. Saya kira seperti itu, khususnya yang berkenaan dengan kegiatan pembangunan yang mengarah ke pemberdayaan kepada peningkatan ekonomi masyarakat, ekonomi kreatif. Saya kira yang berputar pada persoalan-persoalan itu. Dan ya saya kira masih banyak potensi-potensi yang saya lihat belum tergarap, belum optimal pengelolaannya. Saya lihat pelaksanaan kegiatan pembangunan hari ini. Saya kira demikian. Baik, selanjutnya untuk setiap calon kepala desa maupun calon yang lain pasti memiliki visi misi atau program-program unggulan mereka untuk memajukan sebuah desa. Dari Bapak, program-program apa saja yang ditawarkan untuk memajukan Desa Kulati? Ya, seperti saya sebutkan tadi bahwa saya sudah merancang visi misi atau apa yang ada dalam benak saya itu tentang perubahan ke depan itu, yaitu menyangkut persoalan ekonomi kreatif dan tentu saja berkenaan dengan pengembangan budaya yang pada prinsipnya nanti apa yang harus kita lakukan ke depan itu harus bersifat berkelanjutan tentunya, dan sinkronisasi visi ini harus tentunya seperti apa juga yang dicanangkan oleh daerah, bahwa memang kita juga harus jujur bahwa kondisi geografis kita ini sebagai daerah maritim, maka optimalisasi pengelolaan potensi itu saya kira harus mengarah kepada persoalan pengembangan ekonomi yang bersifat pengelolaan sumber daya maritim dan laut, dan khususnya pariwisata. Saya kira sinkron dengan pembangunan yang dicanangkan juga oleh daerah, dan kebetulan sekali kita juga di Wakatobi kan sudah ditetapkan sebagai 10 destinasi pariwisata. Ini jelas-jelas harus kita siap. Semua komponen masyarakat itu, baik dari tingkat desa sampai ke atas, ini peluang dan tantangan. Inilah yang harus kita lakukan ke depan. Berarti nanti jika Bapak terpilih akan lebih fokus kemana? Ke pariwisatanya? Ya, saya kira 2 komponen itulah yang akan menjadi, karena dia bisa jadi paket yang bisa. Benar-benar. Apalagi karena ketika kita bicara maritim, di sini juga ada potensi pariwisata dan pengelolaan bagaimana hasil-hasilnya. Apalagi di Desa Kulati kan banyak destinasi wisatanya. Bagaimana kemudian yang destinasi wisata? Bagaimana Bapak nanti memperkenalkan budaya destinasi wisata itu? Kan tadi di visi misinya ada menyinggung masalah budaya juga. Itu nanti seperti apa Pak dikemasnya? Kalau persoalan budaya, saya sudah mencetuskan Potapaki sebelum di tahun 2006. Saya sudah mencetuskan Potapaki sebagai salah satu wadah silaturahimnya masyarakat Kulati. Oh, berarti Potapaki itu atas ide Bapak, bukan dari pemerintahan sebelumnya?
Oh, itu murni ide saya. Ide saya waktu itu kebetulan saya masih sebagai ketua Karang Taruna pada saat itu. Jadi dimotivasi oleh adanya keluarga-keluarga kita yang dari rantau, ada semacam keresahan tentang pembangunan yang kita rasakan pada saat itu. Memang ada semacam kepincangan sih. Di satu sisi mereka juga ingin berperan, berkontribusi terhadap pengembangan kampung kita sendiri, tentang desa kita sendiri. Akhirnya ada inisiatif untuk menghimpun mereka dalam satu momentum ketika kita mengundang pada saat itu di bulan Oktober tahun 2016 bertepatan dengan Idul Fitri. Kebetulan keluarga-keluarga juga dari rantau ada di sini merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Jadi saya manfaatkan momentum itu. Tercetuslah itu ide-ide untuk melaksanakan Potapaki yang akhirnya berlanjut dan terjadwal sampai saat ini. Insya Allah sudah mau masuk ke Potapaki ke-6. Itu setiap berapa tahun sekali? Karena berdasarkan keputusan yang disepakati pada saat itu akan dilaksanakan setiap 3 tahun. Seperti itu. Jadi berkenaan dengan budaya tadi, di Potapaki itulah salah satu momentum untuk menampilkan atraksi-atraksi permainan rakyat. Dan ide awalnya sederhana sebenarnya, untuk menggugah rasa rindunya perantau-perantau kita yang ada di luar untuk datang melihat kampung halamannya, sehingga kita rangsang mereka dengan menampilkan budaya-budaya lokal, budaya-budaya kearifan lokal kita yang tidak tertutup kemungkinan mereka adalah pelaku-pelakunya pada saat itu. Menggugah kerinduan mereka inilah pada akhirnya kita merangsang untuk mereka pulang kampung dan terjadwal setiap 3 tahun itu. Dan event ini akhirnya membumi, saya lihat membumi, dan akhirnya selalu menjadi bahan untuk dikunjungi lah Kulati setiap ada momentum Potapaki. Saya kira demikian. Salah satu event yang terkenal juga sih Pak di Desa Kulati. Sepertinya sudah membumi. Harapan-harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kulati, terlebih itu yang baik itu yang memilih Bapak maupun yang tidak akan memilih Bapak? Jadi ini adalah demokrasi tentunya, dan oleh karena itu pasti ada yang mendukung atau tidak mendukung, itu adalah sebuah kenyataan pasti. Tetapi kita harus pahami juga bahwa kalau misalnya harus ada regenerasi, itu juga adalah sebuah keharusan sunatullah memang, bahwa pergantian kepemimpinan kalau misalnya itu terjadi, itu juga adalah sebuah tuntutan dan keniscayaan tentunya. Karena kita harus akui bahwa kemampuan kita sebagai manusia itu juga ada batas-batasnya untuk kita mampu dalam kapasitas kita sebagai pemimpin. Kita harus bisa legowo terhadap generasi yang akan datang. Dan saya sendiri sudah berikrar dalam hati sebenarnya, kalaupun nanti saya akan lolos ini, dalam diberikan mandat, diberikan kepercayaan oleh masyarakat, dan katakanlah di kontestasi selanjutnya juga misalnya bisa terpilih, walaupun peluang untuk mengikuti kontestasi sampai 3 periode, 3 kali masa jabatan, saya tetap berikrar dalam hati kecil saya cukup 2 periode. Cukup 2 periode. Karena itu tadi, kita harus akui bahwa kemampuan kita untuk menjadi pemimpin atau mengemban amanah, kemampuan kita untuk berpikir bagaimana cara kita mengayomi konsekuensi kita sebagai
saya kira ada batas-batasnya ya. Dan 2 periode cukup. Cukup 2 periode saya kira. Saya belajar banyak dari peletak dasar demokrasinya Amerika, George Washington. Beliau ketika dia menjadi presiden pertama Amerika, walaupun dalam 2 kali masa jabatan dia sebagai presiden semakin dicintai oleh masyarakat Amerika, tetapi akhirnya di periode ketiga dia harus menolak mentah-mentah. Dia tahu bahwa dia sadar bahwa ketika dia akan menyahuti keinginan masyarakat Amerika untuk sampai 3-4 kali, saya kira itu adalah memberikan pembelajaran terhadap masyarakat Amerika ke depan untuk pada akhirnya dia bisa bergontok-gontokan di masa depan. Akhirnya dia harus putuskan untuk cukup 2 kali saja. Tidak, padahal di 2 kali periode masa jabatannya dia semakin dicintai oleh rakyat Amerika. Tetapi dengan kesadaran dia sendiri, karena dia adalah peletak dasar, akhirnya dia tidak menyahuti keinginan masyarakat Amerika pada saat itu dan mengatakan bahwa saya cukup 2 kali. Kalau saya menyahuti pasti yang ada dalam benak saya adalah bagaimana rakyat Amerika ke depan dalam pertarungan untuk memperebutkan jabatan itu. Kalau sudah 3-4 periode, saya kira sudah niatnya sudah tidak bukan lagi untuk mengayomi masyarakat atau mengemban mandat masyarakat, tapi itu sudah kontesnya sudah lain, saya kira kalau itu menurut beliau. Itu yang saya tanamkan, saya selalu menjadi motivasi bagi saya untuk pada akhirnya saya tanamkan dalam hati kecil saya, kalaupun misalnya saya terpilih jadi kepala desa, saya juga harus punya prinsip seperti itu. Saya tidak boleh harus, karena walaupun undang-undang memperkenankan untuk sampai 3 kali masa jabatan, tetapi kalau sudah 2 periode saya kira sudah cukup, karena saya tahu hakikat lahirnya ini di undang-undang tersebut. Saya kira masih ada pemikiran bahwa di desa itu masih ada kelangkaan tentang sumber daya manusia. Saya kira itu sesuatu yang sudah bertentangan atau tidak sesuai lagi konteksnya. Kalau kita lihat hari ini, kita harus legowo untuk berikan lagi kepada adik-adik kita seperti itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup diskusi kita sore ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga Pak Sudil diberikan kelancaran dalam proses menyambut Pilkades nanti. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, sudah mau diajak diskusi sama Nina Talk. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Nina Talk episode selanjutnya. Oke, itu tadi diskusi singkat saya dengan salah satu bakal calon kepala desa Kulati, Pak Sudil Usyar, di mana beliau mencalonkan diri atas dorongan kuat dari sebagian masyarakat desa Kulati yang menginginkan adanya perubahan pada desanya, baik itu dari segi pembangunan yang berkelanjutan, juga dari segi pengembangan ekonomi kreatif, dan masih banyak potensi-potensi yang belum tergali di masa pemerintahan sebelumnya. Visi misi dari Pak Sudil Usyar adalah beliau ingin mengembangkan ekonomi kreatif, juga memperkenalkan budaya secara berkelanjutan. Dan salah satu hal yang paling saya sukai dari masyarakat desa Kulati, selain mereka sangat kreatif dan juga kompak, ada sebuah event yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali untuk memperkenalkan budaya Wakatobi secara umum. Event itu biasa disebut dengan event Potapaki. Menurut Pak Sudil Usyar, event itu memang sudah ada sejak masa pemerintahan sebelumnya. Namun event itu pertama kali dicetus oleh beliau pada saat beliau menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Kulati, dan akan kembali dilanjutkan lagi di masa pemerintahan beliau nanti jika terpilih. Teman-teman sudah bisa memilih dengan bijak, saya yakin, dan semoga pemilihan kepala desa nanti bisa berjalan secara damai
Dua-duanya sama-sama baik, sama-sama memiliki niatan yang baik untuk memajukan Desa Kulati, namun pilihlah yang terbaik dari yang baik. Demikian yang bisa Nina Talk sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kendala teknis yang terjadi selama video ini berlangsung, dan sampai jumpa di Nina Talk episode selanjutnya.